semuanya, kembali lagi di channel aku. Aku kali ini lagi di Honda Mega Tama yang ada di Kapuk. Alamatnya tuh di samping tol, ke samping jalan tol yang ke arah Kapuk menuju ke Jakarta, teman-teman. Nah, di samping aku ini itu ada mobil Honda Brio tipe E yang automatic transmission, teman-teman. Nah, di harga 100 jutaan kalian udah bisa beli mobil yang compact seperti ini, teman-teman. Sangat-sangat elegan juga dan irit tentunya. Ini dia Honda Brio tipe E yang automatic transmission, teman-teman. Kita langsung review aja bagian depannya. Desain hexagon. Setelah itu di tengahnya itu ada logo Honda, teman-teman, yang list chrome, teman-teman. Nah, di sini bagian sini ada namanya grill depan menggunakan list chrome, teman-teman. Lanjut, di sini ada list bagian depannya itu menggunakan list hitam dari sisi kiri sampai sisi kanan, teman-teman. Di sini ada dudukan plat, lalu di sini ada bagian lampu, teman-teman. Di atasnya itu ada DRL, teman-teman, LED, lalu di sini ada headlamp, teman-teman. Ini semuanya belum menggunakan LED, teman-teman, tapi masih bohlam. Lampu setnya masih bohlam, lampu utamanya masih bohlam, teman-teman. Nah, kita lanjut bagian samping. Ini udah seperti ini, ada list hitamnya, ada grillnya menggunakan desain hexagon. Lalu di sini ada desain list chrome, teman-teman, dan di logonya Honda ini menggunakan list chrome, teman-teman. Ya, seperti inilah tampakan Honda Brio tipe S automatic transmission, teman-teman. Nah, kita setelah di depan nggak tahu eksterior depan, kita lanjut menuju ke eksterior samping, teman-teman. Let's go. Nah, sekarang kita lanjut bagian sisi dari Honda Brio tipe E yang automatic transmission, teman-teman. Dari spion ini dia nggak ada namanya sen, teman-teman. Sennya tuh ada di sebelah sini. Di sini ada sennya kecil, tapi ini adalah perbedaan tipe bawah sama tipe yang atasnya, teman-teman. Dan spionnya itu masih sewarna dengan bodinya, teman-teman. Untuk ringnya itu memakai dual tone, teman-teman, atau two tone, teman-teman. Di sini ringnya ring 14 inch dan bannya menggunakan 14 inch, teman-teman. Nah, kita lanjut bagian samping. Untuk handle-nya dia sewarna dengan body, teman-teman, dengan warna body Honda Brio ya, seperti inilah tampakan dari Honda Brio tipe S yang automatic transmission, teman-teman. Setelah itu kita lanjut bagian belakang eksterior Honda Brio nya. Nah, sekarang kita bagian belakang dari Honda Brio nya, teman-teman. Yang pertama, di sini di atas itu ada antenanya masih biasa, belum yang shark fin, teman-teman. Di sini ada lampu stop lamp, teman-teman. Di sini ada wiper. Setelah wiper, di bawah itu ada logo LCGC, teman-teman, yang seperti ini, teman-teman, atau seperti brand Mayoral, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan Honda Brio yang menggunakan list chrome, teman-teman. Setelah itu, di sini ada logo atau tulisan Honda, teman-teman. Dan di sini ada stop lamp yang menggunakan LED atau bohlam, teman-teman. Di bagian sennya masih bohlam dan semuanya masih bohlam, teman-teman. Dan sekarang kita bagian bawahnya lagi. Bawahnya tuh ada 2 sensor parkir, teman-teman. Dan bawahnya lagi itu ada tudukan plat nomor. Lalu bawahnya lagi itu ada knalpot yang di kanan lah ya, yang dari Honda-nya sendiri, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut bagian interior dari Honda Brio tipe S automatic transmission, teman-teman. Let's go. Dan inilah posisi dudukku yang tingginya 165 cm. Untuk headroomnya di sini masih ada 3 jari, teman-teman. Untuk tinggiku yang 165 cm. Dan untuk dudukannya ini nyaman, cuy. Dia nggak terlalu yang namanya jongkok, teman-teman. Jadi ada pangkuan itu nggak terlalu seperti ini, teman-teman, tapi ada kemiringan, teman-teman. Jadi ada penumpang kakinya, teman-teman, di
di bagian kursinya. Dan di atasnya dia udah ada yang namanya hand grip seperti yang ada di depan teman-teman, di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu ada hand grip. Nah, lalu di bagian sini dia seperti panel-panel lain yang menggunakan hard plastik teman-teman. Di bawahnya itu untuk penutup pintu dia masih menggunakan plastik juga teman-teman. Di bawahnya itu ada yang namanya untuk mengatur jendela, dia masih plastik. Di sini ada kantong dan untuk grip buka tutup pintu. Lalu di sini ada satu buah speaker teman-teman di kanan belakang, di kanan kiri itu ada speaker teman-teman seperti pintu ini. Tuh, di sini ada satu buah cup holder, di sini ada kantong juga lebih dari sana. Di sini juga ada cup holder teman-teman. Di atasnya sini dan di atas sini ini ada hand grip teman-teman, seperti yang di depan dan di sebelah sisi kanan dan kiri teman-teman. Lanjut, di sini ada yang namanya lampu teman-teman. Untuk tinggiku yang 165 cm ini nyaman cuy, apalagi bisa diatur kepalanya atau lehernya tuh, jadi enak cuy. Dan di bagian depan ini ada cup holder di belakang handrem teman-teman. Ini satu buah cup holder. Lalu untuk gundukannya sendiri itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Ini nggak terlalu tinggi, jadi untuk penumpang 1, 2, 3, 4 penumpang ini masih enak cuy. Soalnya gundukannya tuh nggak terlalu tinggi teman-teman. Nah, kita bagian tengah nih dari sisi penumpang di baris belakang. Untuk penumpang dia udah ada yang namanya senderan kepala teman-teman. Di sini ada senderan kepala, jadi untuk kenyamanan ini dapat teman-teman. Jadi kepala kita nggak pegel karena ada senderan kepalanya. Ini bisa untuk 3 orang teman-teman. Bahkan kalau kecil, penumpang kecil itu bisa lebih dari 3 orang teman-teman. Dan inilah sisi kabin dari pengemudi atau kabin pengemudi dari Honda Brio tipe S automatic transmission teman-teman. Lalu kita bagian pintunya dia menggunakan hard plastik teman-teman di bagian panel-panelnya. Lalu di sini untuk buka pintu dia masih plastik juga. Lalu di sini ada tombol-tombol yang spesial dari Honda Brio ini sudah menggunakan electric mirror teman-teman atau pengaturan spion teman-teman. Tapi spion ini nggak bisa untuk elektrik buka tutup teman-teman, dia masih manual, kecuali dia pengaturan untuk kan spionnya teman-teman, mau di atasin, mau dibawain, mau di kanan kiriin, itu bisa pakai tombol yang ini teman-teman. Nah, lanjut ke bagian bawahnya ini ada kantong teman-teman, ada satu buah cup holder. Lalu di sini ada kantong, satu buah speaker. Lalu di bagian atas aku lupa, di sini ada yang namanya kantong juga teman-teman. Lalu kita bagian setirnya ini menggunakan sen jeruk teman-teman. Di tengahnya itu ada klakson. Di samping sini atau di tengahnya ini ada tombol volume up and down dan channelnya teman-teman. Lalu di sini untuk ini ada pengaturannya seperti biasa. Di sini untuk wiper, di bawahnya dia ada di samping kanan ini ada yang namanya untuk lampu, pengaturan lampu luar teman-teman. Di sini speedonya masih yang analog biasa teman-teman, belum yang namanya digital seperti modern lah teman-teman. Dia ada RPM, lalu ada kecepatan. Sebelah kanan itu ada indikator lampu-lampu indikator, ada indikator bensin. Lalu di bawahnya itu ada di bawah tengah itu ada untuk pengaturan jam, untuk average rata-rata konsumsi bahan bakar teman-teman, seperti itu. Dan di bagian tengah ini ada 2 buah sisi AC teman-teman. Nah, di sini ada monitor ini 7 inch. Tapi sayangnya belum ada yang namanya fitur CarPlay dan Android Auto teman-teman. Hanya bisa disambungin via USB, kabel USB teman-teman. Di sebelah sini teman-teman. Sebentar. Nah, di sebelah sini teman-teman. Lalu di head unitnya sendiri ini untuk power, home, plus minus untuk namanya volume teman-teman. Bisa untuk dari setir, bisa dari
head unit teman-teman. Lalu di bawah head unit itu ada yang namanya pengaturan AC teman-teman. Ini untuk pengaturan fan, ini untuk suhu, ini untuk arah anginnya mau kepala atau mau kaki, atau bisa dua-duanya di sebelah kanannya teman-teman. Ini bisa dua arah teman-teman. Atau bisa kalian mau max ini kalau yang panas banget, kalian maxin bisa banget teman-teman. Seperti itu. Di bawah pengaturan AC ada sebuah kantong bisa untuk penyimpanan HP, lalu receh-receh, lalu kartu dan lain-lain sebagainya, yang penting bisa muat teman-teman. Nah lanjut, di bagian bawahnya itu ada power outlet 12 volt yang masih menggunakan bulat teman-teman, belum yang ada USB Type A teman-teman. Lalu di depannya itu ada kantong teman-teman, ini bisa untuk penyimpanan HP juga. Lalu di depannya itu ada dua buah cup holder teman-teman, seperti itu. Di sini ada pengaturan giginya teman-teman, seperti itu. Di sini ada P parking, ada P, R, N, D, S, L teman-teman. P itu untuk parkir, R itu untuk reverse atau mundur, N itu untuk netral, D itu drive, S itu sport, tapi sportnya itu beda. Kalau Honda Brio ini, Honda Brio sportnya itu untuk raungan mesin yang gigi 2 teman-teman, seperti itu. Untuk low itu untuk tanjakan atau turunan teman-teman. Ini bisa dia difungsikan di gigi 1 sampai 3 teman-teman. Untuk tingginya sendiri aku 165 cm, ini masih luas teman-teman, masih luas banget. Dan pengaturan kursinya ini masih manual teman-teman, pakai tangan teman-teman. Untuk kursi dia masih pakai tangan. Dan untuk bahan kursinya sendiri atau seatnya muatan otot teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau ototnya sehat atau tangannya mau sehat, ini bisa nih pakai handrem teman-teman, nggak pakai yang namanya electric rem teman-teman, atau disebutnya electric brake teman-teman. Nah gitulah ya. Di sini ada satu buah cup holder. Untuk kunci sendiri ini masih menggunakan seperti ini teman-teman, belum keyless teman-teman atau start stop engine. Dia masih menggunakan keyless tusuk-tusukan seperti ini teman-teman. Nah ini kita udah di bagian penumpang depan sebelah kiri teman-teman. Di sini nyaman. Untuk kursi yang berbahan fabric itu nyaman cuy, serius itu cukup nyaman lah ya. Dan bagian atas ini ada penutup kalau kalian silau. Lalu di sini ada kacanya teman-teman atau mirrornya teman-teman. Nah setelah itu di bagian sini ini ada hand grip teman-teman. Lalu di sini ada desain karbonnya teman-teman. Di sini ada karbon, di atas masih seperti panel-panel lainnya, yaitu masih berbahan hard plastik teman-teman. Di sini hard plastik, di sini ada desain sini, list desain di sini, lalu di bawahnya itu karbon, lalu di sini ada penyimpanan teman-teman, kotak penyimpanan yang belum soft opening teman-teman, masih langsung tek gitu. Lalu di bagian sini, di bagian pintunya ini masih menggunakan seperti panel-panel lainnya, yaitu hard plastik teman-teman. Di sini ada di bagian handle-nya masih plastik. Di sini ada untuk pengaturan naik turun window-nya teman-teman atau jendelanya. Di sini ada untuk grip atau kantong juga bisa. Ini dari kantong. Di bawahnya itu ada cup holder dan kantongnya lagi teman-teman. Dan ada satu speaker teman-teman. Ya, seperti ini tampilan untuk Honda Brio tipe S automatic transmission. Dan inilah daleman kap mesin dari Honda Brio tipe E yang automatic transmission teman-teman. Lalu di bawah ini ada yang namanya mesin teman-teman. Dia dibekali dengan 1200 cc 4 silinder dan dihasilkan tenaga 90 PS atau 110 Nm teman-teman. Seperti inilah mesin Honda Brio tipe S automatic transmission teman-teman. Kembali lagi. Nah kali ini aku sama siapa nih kak kalau boleh tahu? Fauzia, biasa dipanggil Cia.
Kacia. Oke, Kak, kalau boleh tahu ini dealer Honda di mana nih, Kak? Kita dealer Honda Megatama Kapuk di Cengkareng Timur ya, tepatnya di Jalan Outer Ring Road nomor 8 Cengkareng Timur. Nah, nanti aku kasih alamatnya di layar kaca, deskripsi, dan kolom komentar, teman-teman. Atau juga di sini tol atau luar tol, teman-teman. Luar tol dari Pix ke Jakarta, teman-teman. Ini di sebelah kirinya. Nah, kakak tuh di sini tuh sebagai apa, Kak? Aku tahu. Saya di sini sebagai sales konsultan ya. Oke, sales konsultan, teman-teman. Nah, Kak, untuk promo-promonya nih, Kak, di bulan Mei itu apa aja sih, Kak? Kalau boleh tahu. Yang paling bagus nih ya, paling bagusnya ini kita ada promo gratis servis dan part selama 4 tahun atau 50.000 km, khusus untuk Brio aja. Hanya Brio aja kalian, cuma 4 tahun, teman-teman. Itu kalian bisa free service hanya untuk Brio ya, Kak? Ya. Hanya Brio, teman. Tipe E ini, Kak, untuk DP paling ringan banget ini berapa nih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk ringan itu sebenarnya kita mulai dari 20%. Cuman kalau teman-teman ada yang mau DP lebih ringan lagi, itu bisa kita pengajuan di 10%. Kalau untuk Brio E ini kita mulai dari 5 jutaan aja sih. 5 jutaan kalian udah bisa memiliki Honda Brio tipe E yang automatic transmission, teman-teman. Nah, Kak, untuk tenornya ini paling lama berapa, Kak? Kalau tenor kita bisa sampai panjang ya, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun gitu, tergantung kebutuhannya teman-teman aja. Cuman kalau saran saya sih 3-5 tahun udah cukup ya, menghindari bunga yang terlalu tinggi juga sih. Untuk di bulan Mei ini, apakah ada promonya, Kak? Promonya ada banget, pasti kita yang selalu dicari-cari orang ya, diskon atau potongan harga. Nah, yang spesial nanti kita ada pameran di Ciklas Ciledug, itu ada Lucky Dip, bisa cabut Lucky Dip di 3-5 juta, jadi nggak ada zong. Itu teman-teman untuk promonya di dealer Honda Megatama, Honda Kapuk, teman-teman. Oke. Kak, kalau teman-teman nih, kalau mau nanya-nanya seputar Honda, seputar produk-produk Honda nih, Kak, itu bisa kemana nih, Kak? Oh, kalau misalnya kalian ada di sekitaran sini atau di luar sini juga bisa, karena kita melayani luar Jabodetabek juga. Itu bisa hubungi aku di 0851 7959 1939. Nanti aku kasih di sini ya, di bawah, sama di seperti tadi, layar kaca, deskripsi, dan kolom komentar tentang kontaknya Kak Fauzia, Kak. Videonya sampai sini aja, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Oke.